tahun baru, kebijakan baru. Indonesia sedang dalam masa transisi di bawah pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada 16 Desember 2024 lalu, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan PPN 12% yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 nanti. Seperti yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, bahwa barang-barang dan jasa yang dikenakan kenaikan PPN 12% diperuntukkan untuk barang mewah serta jasa yang premium. Lalu apa saja sih barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%? Simak liputannya berikut ini. Pemerintah mengumumkan barang dan jasa mewah yang terkena PPN 12%, dimulai dari bahan konsumsi premium berupa beras super premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu, ikan mahal seperti salmon dan tuna, serta udang dan krustasia premium seperti king crab. Pemerintah pun menyebutkan kebutuhan rumah tangga listrik di atas 3.500 sampai 6.600 volt ampere terkena PPN 12%. Sementara untuk jasa yang terkena PPN diantaranya yang pertama, rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya. Dan yang kedua, ada institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa. Namun untuk kriteria barang premium yang terkena PPN, sampai saat ini pemerintah masih menyusun akan kriterianya. Sedangkan untuk kelompok barang yang dibebaskan dari PPN berupa sembako, meliputi beras, daging, telur, hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan kesehatan, keuangan, dan tenaga kerja, serta asuransi. Untuk minyak dan tepung serta gula sendiri dikenakan PPN masih 11%. Di sisi lain, meski kenaikan PPN 12% diperuntukkan untuk barang-barang mewah, terdapat satu barang mewah yang justru diberikan insentif berupa PPN dan ditanggungkan oleh pemerintah. Apakah itu? Berikut liputannya. Mobil hybrid menjadi mobil mewah yang mendapatkan insentif berupa PPN termasuk insentif yang berdasarkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Ditambah lagi mobil hybrid ternyata mendapatkan diskon PPN 3%. Hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartarto. Yang terbaru adalah PPN BMDTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah, ini PPN untuk hybrid itu pemerintah memberikan diskon ataupun memberikan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kendaraan hybrid mengcover stimulus atau insentif untuk sisi pemerintahan dan sisi supply, yaitu produsen atau pabrikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sektor otomotif sekarang memang sedang mengalami penekanan, hal ini dikabarkan karena turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan, itu bisa meningkat kegiatannya. Karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa insentif maupun stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk sektor otomotif tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Agus Gumiwang juga meminta kepada para produsen kendaraan hybrid untuk mendaftarkan diri sehingga dapat menikmati insentif dari pemerintah pada 2025 nanti. Di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar ya terhadap sektor manufaktur dengan memberikan yang pertama insentif atau stimulus untuk sektor otomotif yang kita ketahui bersama sektor otomotif sekarang memang sedang mengalami tekanan ya dengan sales yang cukup tertekan, dan oleh sebab itu ada beberapa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penurunan sales dari sektor otomotif itu diakibatkan dari turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah, dan ini merupakan jawaban dari pemerintah di mana PPN BM DTP untuk KBLBB dan PPN DTP untuk KBLBB ini diberikan. Ini saya minta ya agar segera para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan ya merek-mereknya kepada kami ya agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan. Dengan paket PPN 12% ini, tentunya pemerintah berharap akan mencapai kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi Indonesia, dan harapan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartarto. Dan sekali lagi disampaikan bahwa paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha, utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini diberlakukan 1 Januari 2025. Jadi sekali lagi ini seluruhnya berlaku 1 Januari 2025. Bagaimana pemirsa, apakah kebijakan kenaikan PPN 12% ini terhadap barang mewah efektif? Setujukah jika kendaraan hybrid diberikan insentif PPN? Namun hal yang terpenting adalah tentunya kami berharap bahwa kebijakan dari kenaikan PPN 12% ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi negara yang stabil. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Ari, CNBC Indonesia, Beyond Business.